Arwah Tumbal Nyai adalah trilogi film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2018. Film ini terdiri dari 3 bagian. 1. Arwah Tumbal Nyai, Part Arwah. 2. Arwah Tumbal Nyai, Part Tumbal. 3. Arwah Tumbal Nyai, Part Nyai. Ketiga film ini saling berhubungan dan menceritakan kisah tentang kutukan, perjanjian gaib, serta teror arwah gentayangan. Berikut alur cerita lengkap dari setiap bagian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1. Arwah Tumbal Nyai, Part Arwah 2018. Film pertama ini berfokus pada Syurkiani, Zaskia Gotik, seorang penari jaipong yang tinggal bersama neneknya, Nyai Rohmah. Sejak kecil, Syurkiani sudah memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya. Suatu hari, Syurkiani mendapatkan undangan untuk tampil di sebuah acara besar. Namun, sejak menerima tawaran itu, ia mulai mengalami gangguan mistis. Ia sering melihat penampakan arwah wanita menyeramkan yang tampak ingin menyampaikan sesuatu. Saat Syurkiani mencari tahu lebih dalam, ia menemukan bahwa keluarganya ternyata memiliki keterkaitan dengan perjanjian gaib di masa lalu. Nyai Rohmah, neneknya, menyimpan rahasia kelam yang berhubungan dengan arwah gentayangan tersebut. Teror semakin menjadi-jadi hingga Syurkiani harus mencari cara untuk menghentikan kutukan itu sebelum terlambat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Arwah Tumbal Nyai, Part Tumbal 2018. Film kedua melanjutkan kisah dari film pertama dengan fokus pada Dinar Ayu Ting Ting, seorang wanita yang juga mengalami teror mistis setelah terlibat dalam kasus Syurkiani. Dinar adalah sahabat Syurkiani yang mulai mengalami keanehan setelah datang ke rumah Nyai Rohmah. Ia kerap mengalami mimpi buruk, mendengar suara-suara aneh, dan melihat bayangan makhluk gaib. Perlahan, Dinar menyadari bahwa dirinya juga menjadi bagian dari perjanjian gaib yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ternyata, dalam keluarga Nyai Rohmah, setiap generasi harus ada seseorang yang menjadi tumbal untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dinar pun menjadi target selanjutnya. Ia harus mencari cara untuk memutus kutukan tersebut sebelum arwah jahat berhasil mengambil nyawanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Arwah Tumbal Nyai, Part Nyai 2018. Film ketiga mengungkap asal-usul perjanjian gaib yang menghantui keluarga Nyai Rohmah. Kali ini, kisahnya berpusat pada kehidupan masa lalu Nyai Rohmah, Dewi Persik, yang ternyata pernah melakukan perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan dan kesaktian. Dalam perjanjian itu, Nyai Rohmah harus menyerahkan keturunannya sebagai tumbal. Jika tidak, arwah-arwah jahat akan terus menghantui dan mengganggu seluruh keluarga mereka. Namun, setelah bertahun-tahun, perjanjian itu mulai terancam. Syurkiani dan Dinar berusaha untuk mengakhiri kutukan tersebut dengan mencari cara membatalkan perjanjian. Mereka mendapatkan bantuan dari seorang dukun sakti yang mengetahui cara memutus ikatan gaib tersebut. Puncak film ini adalah pertarungan antara Syurkiani, Dinar, dan dukun tersebut melawan kekuatan arwah jahat yang selama ini mengendalikan hidup mereka. Apakah mereka berhasil menghentikan kutukan atau justru terjebak dalam lingkaran setan selamanya? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kesimpulan, trilogi Arwah Tumbal Nyai mengangkat tema tentang kutukan turun-temurun akibat perjanjian dengan makhluk halus. Setiap film mengungkap bagian demi bagian dari misteri tersebut, hingga akhirnya di film ketiga, semua rahasia terungkap. Dengan nuansa horor yang kental dan banyaknya adegan mencekam, film ini memberikan pengalaman menegangkan bagi para penonton. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang karakter atau elemen mistis dalam film ini? Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai karakter utama dan elemen mistis dalam trilogi Arwah Tumbal Nyai. Karakter utama. 1. Syurkiani, Zaskia Gotik, seorang penari jaipong yang menjadi pusat cerita di film pertama. Memiliki kemampuan melihat makhluk gaib sejak kecil. Mulai mengalami teror mistis setelah menerima tawaran menari di acara tertentu. Berusaha mencari tahu rahasia keluarganya dan memutus kutukan yang diwariskan. 2. Dinar Ayu Ting Ting, sahabat Syurkiani yang menjadi korban berikutnya dalam kutukan. Awalnya tidak percaya dengan hal mistis, tetapi mulai mengalami kejadian aneh. Terjebak dalam perjanjian gaib yang telah dibuat oleh Nyai Rohmah. 3. Nyai Rohmah, Dewi Persik, nenek Syurkiani dan orang yang membuat perjanjian dengan makhluk halus di masa lalu. Memiliki kekuatan mistis karena perjanjiannya dengan arwah gaib. Harus menyerahkan keturunannya sebagai tumbal agar perjanjiannya tetap berlaku. Lambat laun, dia sadar bahwa perjanjiannya membawa malapetaka bagi keluarganya. 4. Makhluk gaib, arwah jahat, entitas yang terikat dalam perjanjian dengan Nyai Rohmah. Menuntut tumbal dari keturunan Nyai Rohmah agar kekuatan mereka tetap ada. Menyerang Syurkiani dan Dinar sebagai bagian dari perjanjian yang belum terpenuhi.
digambarkan sebagai sosok wanita berwajah menyeramkan dengan pakaian putih dan rambut panjang. 5. Dukun Sakti, karakter yang membantu Syurkiani dan Dinar dalam menghadapi kutukan. Memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan cara membatalkan perjanjian. Menjadi sosok kunci dalam pertarungan melawan arwah jahat di film ketiga. Elemen mistis dalam film. 1. Perjanjian dengan makhluk gaib. Inti dari kisah ini adalah perjanjian antara Nyai Rohmah dan makhluk halus. Perjanjian ini memberikan kekuatan dan kekayaan, tetapi dengan syarat harus menyerahkan keturunannya sebagai tumbal. Jika perjanjian dilanggar, arwah jahat akan menghantui dan memburu keluarganya. 2. Kutukan turun-temurun. Setiap generasi dalam keluarga Nyai Rohmah harus menjadi korban arwah gaib. Syurkiani dan Dinar menjadi target karena mereka adalah keturunan langsung. Kutukan ini bisa dihentikan jika perjanjiannya dibatalkan dengan ritual tertentu. 3. Arwah Gentayangan. Film ini dipenuhi dengan penampakan arwah wanita menyeramkan. Arwah ini sering muncul di malam hari dan menyerang korban mereka secara tiba-tiba. Beberapa adegan memperlihatkan arwah yang muncul dari bayangan, cermin, atau bahkan di dalam tubuh manusia. 4. Ritual mistis. Ada beberapa adegan yang menampilkan ritual untuk berkomunikasi dengan arwah. Dukun sakti menggunakan mantra dan sesajen untuk mengusir makhluk halus. Ritual utama di film ketiga adalah usaha membatalkan perjanjian dengan makhluk gaib. 5. Boneka atau benda keramat. Salah satu benda yang memiliki kekuatan mistis dalam film ini adalah boneka yang dikutuk. Boneka ini menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Selain boneka, ada juga pusaka dan jimat yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan makhluk halus. Kesimpulan, trilogi Arwah Tumbal Nyai adalah film horor yang